Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ravenda Dikatoru dengan NIM 81 dari D3 Anafarma 2B, jurusan Gizi, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Saya akan menyampaikan materi mata kuliah analisis obat tradisional, yaitu bahan kimia obat antalgin yang terdapat dalam obat tradisional. Yang pertama adalah obat tradisional. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, hewan, mineral, sediaan seharian yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan tersebut tentang registrasi obat tradisional, dinyatakan bahwa obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat yang ditambahkan dalam obat tradisional berfungsi untuk menambah khasiat obat tradisional dan memberikan efek yang lebih instan, karena bahan kimia obat memiliki dosis yang lebih tepat. Tapi hal ini memiliki bahaya untuk tubuh manusia. Selanjutnya adalah jamu pegalinu. Jamu merupakan obat tradisional yang berbentuk serbuk seduhan atau cairan berisi seluruh tanaman penyusun jamu, yang dapat dikonsumsi dan dipercaya memiliki khasiat sebagai obat berdasarkan pengalaman nenek moyang. Jamu ada yang dibuat oleh pabrik dan ada juga yang dibuat oleh industri rumah tangga. Jamu pegalinu merupakan jamu yang banyak dikonsumsi oleh para pekerja berat untuk mengurangi rasa nyeri, pegalinu, capek, nyeri otot dan tulang, serta dapat melancarkan peredaran darah. Jamu pegalinu sering dicemari bahan kimia obat seperti fenilbutason, antalgin, diklofenak sodium, piroxicam, dan paracetamol. Berdasarkan beberapa kasus tentang bahan kimia obat dalam jamu pegalinu, yang paling sering ditemukan adalah antalgin. Selanjutnya adalah pembahasan tentang antalgin. Antalgin atau metampiron adalah derivatif metansulfonat dari amidopirina yang bekerja terhadap susunan saraf pusat dalam menghilangkan nyeri, menurunkan demam, dan menyembuhkan rematik. Antalgin mempengaruhi hipotalamus dalam menurunkan sensitivitas reseptor rasa sakit dan termostat yang mengatur suhu tubuh. 3 efek utama antalgin adalah sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Analgesik merupakan obat untuk menghilangkan rasa nyeri dengan cara meningkatkan nilai ambang nyeri di sistem syaraf pusat tanpa menekan kesadaran. Sedangkan antipiretik merupakan obat yang menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Jadi, analgetik antipiretik merupakan obat yang dapat mengurangi rasa nyeri dan serentak menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Sedangkan antiinflamasi merupakan obat untuk mengatasi inflamasi atau peradangan. Antalgin juga dikenal sebagai metampiron atau dipiron. Antalgin termasuk pada derivat metasulfonat dari amidopirin yang mudah larut dalam air dan cepat diserap ke dalam tubuh. Selanjutnya adalah monografi antalgin. Berikut ini adalah struktur kimia dari antalgin. Nama kimia dari antalgin adalah natrium 2,3 dimetil 1 fenil 5 pirazolon 4 metil amino metanasulfonat. Antalgin juga dapat disebut sebagai metampiron, novaminsulon, metamizol, novalgin, dan dipiron. Rumus molekul dari antalgin adalah C13H16N3NaO4SH2O. Antalgin memiliki berat molekul 351,37. Antalgin merupakan serbuk hablur yang berwarna putih atau putih kekuningan. Susut pengeringan dari antalgin adalah tidak lebih dari 5,5% pada suhu 105 derajat hingga bobot tetap. Antalgin larut dalam air dan HCl 0,02 normal.
Kemudian ada bentuk sediaan dari antalgin. Antalgin 500 mg untuk obat tablet dan kaplet, sedangkan antalgin 250 mg per mili untuk obat suntik. Antalgin 500 mg dan antalgin 250 mg per mili menunjukkan kadar dari antalgin dalam suatu obat. Perbedaan dari bentuk sediaan antalgin adalah berdasarkan pada kebutuhan penggunaan. Berikut ini adalah gambar dari bentuk sediaan antalgin. Selanjutnya adalah bahaya antalgin dalam tubuh. Pada pemakaian yang teratur dan untuk jangka waktu yang lama, penggunaan obat yang mengandung metampiron dapat menimbulkan beberapa penyakit, antara lain adalah agranulositosis, yaitu keadaan yang sangat serius yang ditandai dengan jumlah leukosit yang sangat rendah dan tidak adanya neutrofil. Selanjutnya adalah urtikaria, yaitu biduran yang ditandai dengan munculnya bentolan berwarna merah dan berasa gatal. Kemudian ada leukopenia, yaitu rendahnya sel darah putih. Trombopenia yang merupakan kurangnya trombosit, dan methemoglobinema, yaitu hemoglobin yang dapat membawa oksigen tetapi tidak dapat menyalurkan ke seluruh tubuh. Penyakit-penyakit tersebut jika terjadi pada pasien yang berusia lanjut akan menyebabkan retensi Na dan air dengan endema, sehingga pada saat kelebihan dosis terjadi hipotensi, nafas terengah-engah, torus otot meninggi, rahang menutup, dan kehilangan kesadaran, serta serangan kram atau kejang serebral. Selanjutnya adalah pembahasan tentang analisis antalgin dalam jamu pegalinu. Untuk materinya, saya mengambil sumber dari Jurnal Analisis Antalgin dalam Jamu Pegalinu yang beredar di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Alatnya yaitu seperangkat alat KLT, pipa kapiler, tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas kimia, pipet ukur, neraca analitik, lampu UV, chamber kromatografi, hair dryer, kertas saring Whatman nomor 1, gelas ukur, corong kaca, dan kaca arloji. Sedangkan bahannya adalah ada metanol, serbu antalgin, asam asetat glasial, etil asetat, plat KLT dengan silika gel GF254, serta sampel jamu. Selanjutnya adalah prosedur analisis antalgin dalam jamu pegalinu. Yang pertama adalah membuat larutan standar antalgin dengan menimbang bubuk antalgin sebanyak 10 gram dan dilarutkan dengan 5 ml metanol. Kemudian didiamkan selama 10 menit dan disaring menggunakan kertas Whatman nomor 1. Filtrat yang didapatkan diuapkan. Proses ekstraksi standar ini dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah proses ekstraksi sampel, yaitu dengan menimbang sebanyak 2 gram sampel jamu pegalinu dan dilarutkan dengan 5 ml metanol. Kemudian didiamkan selama 10 menit dan dikocok. Larutan kemudian disaring menggunakan kertas saring Whatman nomor 1 dan filtrat yang didapatkan diuapkan. Ekstraksi sampel ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah analisis dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Langkahnya yaitu dengan menyiapkan plat KLT, chamber, dan bahan-bahan yang akan digunakan. Selanjutnya membuat eluen dengan mencampurkan etil asetat sebanyak 96 ml dan asam asetat glasial sebanyak 4 ml. Dimasukkan ke dalam chamber dan dijenuhkan. Selanjutnya, larutan sampel dan larutan standar ditotolkan di atas plat KLT menggunakan pipa kapiler. Setelah itu, plat KLT dimasukkan ke dalam chamber dan ditunggu hingga proses elusi selesai. Setelah itu, plat KLT dikeluarkan dan dikeringkan. Kemudian,
noda diamati pada sinar UV dan dihitung faktor retensi. Hasil positif pada sampel jamu yang menunjukkan adanya antalgin adalah jika noda yang terdapat dalam sampel sama dengan noda yang terdapat dalam larutan standar antalgin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.